Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk materi mata pelajaran ASC. Saat ini kita sudah sampai di materi keempat, yaitu instalasi dan konfigurasi DNS server. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu DNS dan bagaimana cara kerjanya. Nah, di modul ini sudah terdapat ringkasan ya. DNS itu apa? DNS itu Domain Name System yang merupakan sebuah sistem yang berfungsi menerjemahkan alamat IP ke nama domain ataupun sebaliknya dari nama domain ke alamat IP. Seperti itu. Jadi gampangnya gini, manusia itu kan lebih mudah mengingat nama ketimbang angka-angka ya. Ya, misalkan kita ingin membuka alamat website tertentu, misalkan facebook.com, kita lebih mudah mengingat facebook.com ketimbang IP-nya Facebook itu berapa ya untuk membuka websitenya. Misalkan YouTube. Nah, kita lebih mudah mengingat youtube.com ketimbang alamat IP-nya. Nah, supaya bisa seperti itu, maka suatu server atau sebuah server itu harus punya yang namanya DNS, Domain Name System. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara setup dan konfigurasi supaya nanti website yang ada di server kita ini bisa dipanggil melalui nama domainnya, bukan lagi IP address-nya. Kalau kita ingat di pembahasan tentang server engine kemarin, kita kan sudah membuat sebuah website ya, website sederhana. Nah, kita kan memanggilnya pakai IP address 172.123.100.1. Nah, itu websitenya berhasil terbuka. Tapi karena ini menggunakan IP address, maka kebanyakan orang itu sering mudah lupa gitu ya. Kita akan membuat penamaan domain nanti ya. Oke. Nah, seperti ini untuk praktikumnya kita akan pakai putih ya seperti biasa. Kita buka dulu aplikasi putihnya, kemudian kita remote servernya. Pastikan server Debian-nya sudah berjalan agar bisa di remote. Kita kemarin pakai port 2023. Kemudian kita open. Sudah berhasil terhubung ke Debian, tapi sebelumnya saya perbesar dulu tampilannya supaya terlihat jelas. Oke, kurang besar sedikit. Oke, 22. Nah, oke. Kita login dulu sebagai user saya ini ya. Kemudian saya ketikkan passwordnya. Kalau sudah berhasil login, kita naik sebagai root. Oke, kita clear dulu tampilannya. Untuk instalasi eh, web, DNS, itu paket-paket yang perlu diinstal seperti ini ya. Namanya adalah bin 9. Jadi kita ketikkan saja. Kemudian yang belakang-belakangnya ini adalah aplikasi pelengkapnya. Kita ketikkan apt install spasi bin 9 spasi bin 9 utils, kemudian DNS utils, kemudian spasi -y. Kalian juga bisa copy paste perintah ini untuk menghindari salah-salah ketik. Kalau sudah di enter, tunggu proses instalasi dan download selesai. Nah, ini untuk download dan instalasi bin sudah selesai. Untuk memastikan apakah bin sudah terinstall di sistem Debian kita atau server Debian kita, kita cek dengan perintah ini ya. Kita ketikkan /usr/sbin, kemudian /named, spasi -v. Nah, kalau sudah terdapat hasil seperti ini, maka sudah dipastikan paket bin sudah terinstall. Nah, di situ kita tahu bahwa bin yang kita pakai saat ini adalah bin versi 9.16. Nah, kemudian kita pastikan juga apakah bin tersebut berjalan servisnya di server Debian kita. Perintahnya masih sama ya, pakai sistem ctl status. Sistem ctl spasi status, nama servisnya apa, yaitu bin 9. Kalau sudah di enter. Nah, di sini sudah tertera tulisan aktif dan running. Dia sudah aktif dan sudah berjalan di server Debian kita.
Oke, kalau sudah, untuk keluar dari sini tekan Ctrl C saja. Nah, sekarang kita akan mulai konfigurasi bin 9-nya atau DNS servernya. Untuk konfigurasi DNS server, letak file-filenya ada di direktori /etc/bin. Maka kita akan menuju ke sana. Ketikkan saja perintah cd spasi /etc/bin, kemudian di enter. Sekarang kita sudah masuk di folder etc bin. Kita periksa isinya ada apa saja, ketikkan perintah ls, kemudian enter. Nah, ada banyak file yang ada di dalam bin ya. Ini adalah file-file bawaan, file-file default dari bin. Nah, nanti kita akan mengkonfigurasi 3 file di sini ya. Tapi kita tidak akan mengkonfigurasinya langsung di file bawaan bin-nya. Ya, khawatirnya nanti apabila kita salah konfigurasi, maka kita sulit untuk mendapatkan file backup originalnya. Jadi kita nanti copy file yang ada di sini menjadi file baru. Nah, file-file apa saja yang perlu kita copy nanti? Yang pertama adalah file db.127, kemudian file db.local, dan yang ketiga adalah file name.conf.defaultzone ini. Nah, ini akan kita copy menjadi beberapa file baru ya. Nah, sekarang kita copy dulu perintahnya. Untuk mengcopy adalah cp. Nah, nama file yang akan di copy apa? Untuk contohnya di sini db127, maka di sini saya tulis db.127, di copy menjadi file apa gitu ya. Nah, saya copy menjadi db.1. Nah, untuk penamaan file baru ini terserah kalian ya, tidak harus sama. Ya, karena sesuai dengan kebutuhan saja. Di sini saya sengaja menulis db.1 karena IP address yang digunakan server saya paling belakang sendiri adalah 1. Nah, kemudian di sini tidak saya namai yang aneh-aneh ya. Karena untuk lebih mudah diingat saja. Karena di sini db127, 127 itu angka, maka di sini saya kasih db.1, sama-sama angka. Sehingga nanti saya tahu bahwa hasil copy dari file db.127 ini adalah db.1. Kalau misalkan kalian mau di copy menjadi nama file yang lain, ya terserah. Pokoknya intinya kalian harus ingat, file ini adalah hasil copy dari file db127. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, kemudian untuk memastikan apakah ada file baru bernama db.1, kita berikan perintah ls, kemudian di enter. Nah, di sini sudah terdapat file baru bernama db.127, yang mana ini adalah hasil copy dari db127. Maaf ya, ini db.1, hasil copy dari file db.127. Seperti ini ya. Kemudian file yang kedua yang akan kita copy adalah db.local. Nah, perintahnya masih sama, yaitu cp spasi nama filenya apa yang akan di copy, yaitu db.local spasi menjadi file apa. Saya copy menjadi db.smk seperti ini. Sekali lagi untuk penamaan file ini terserah saja ya. Nah, harus sama dengan saya. Yang penting kalian ingat bahwa file db yang .smk ini adalah hasil copy dari db.local. Seperti itu ya. Kalau sudah di enter, untuk memastikannya lagi apakah sudah terdapat file copyan yang baru, kita ketikkan perintah ls. Nah, di sini sudah terdapat atau terbentuk satu file baru bernama db.smk, yang mana ini adalah hasil copy dari file db.local. Seperti ini ya. Tinggal satu lagi yang akan kita copy, yaitu file name.conf.defaultzone. Nah, ini kita copy. Saya copy, perintahnya masih sama, cp, nama file yang akan di copy apa, name.conf.defaultzone, menjadi nama file apa. Ya, ini saya kasih nama filenya sama, seperti nama file aslinya, name.conf.defaultzone. Tapi di belakangnya saya kasih tambahan titik backup seperti ini ya, biar saya tahu bahwa file ini adalah backupnya file yang ini. Seperti itu ceritanya. Oke, kalau sudah di enter.
Nah, kemudian kita ls. Nah, sekarang ini sudah terbentuk satu file baru, file bernama name.conf.defaultzone backup, hasil copy dari yang atasnya ini. Oke, sampai sini untuk pengkopian file sudah selesai. Sekarang kita bersihkan layarnya biar tidak bingung. Perintah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi satu persatu file-file yang sudah kita copy tadi ya. Yang pertama akan saya konfigurasi mulai dari file yang bernama db.1. Sekali lagi kalian sesuaikan. Tadi file kopiannya apa namanya ya. Untuk saya samakan dengan modul saja karena supaya kalian tidak bingung. Nah, saya akan merubah atau mengedit file db.1 ini. Perintahnya untuk membuka file yaitu nano spasi db.1 seperti ini. Kemudian di enter. Nah, tugas kita di sini adalah mengganti semua tulisan localhost menjadi nama domain ya, nama domain yang sudah kita buat atau sudah kita ketikkan pada waktu kita membuat Nginx kemarin, membuat virtual host di Nginx. Ya, misalkan kalian lupa, kalian boleh membuka lagi konfigurasi Nginx-nya. Oke ya. Caranya seperti ini. Kita keluar dulu dari tampilan ini, Ctrl X. Kemudian kita buka file konfigurasinya di Nginx ya. Nano spasi /etc /nginx /size available. Nama filenya kemarin yaitu myweb.conf. Ini ya filenya. Kemudian kita enter. Nah, kemarin kita sudah membuat satu domain atau nama domain bernama smkbisa01.net. Nah, ini adalah nama domain yang kita buat. Nama ini kita masukkan di file konfigurasi DNS tadi ya. Jadi diingat-ingat ya, SMK bisa 01 atau disesuaikan punya kalian apa. Seperti itu ya. Punya saya SMK bisa 01.net. Oke, kalau sudah kita kembali lagi edit db.1-nya. Nano db.1. Nah, ini localhost diganti semua menjadi nama domain yang tadi. Untuk mempercepat pekerjaan kita supaya tidak mengedit satu-satu, kita tekan Ctrl W, Ctrl W, kemudian diikuti Ctrl R. Nah, di sini kita akan mengetikkan, kita cari tahu apa yang akan kita replace. Yang akan kita replace yaitu localhost, kata-kata localhost, sorry, salah ketik, localhost, di enter menjadi apa? Menjadi smk bisa 01.net. Kemudian di enter, kemudian kita tekan tombol A yang artinya all, semua ya, semua yang kata-kata localhost akan dirubah menjadi smk bisa 01.net. Kita ketik A, kemudian secara bersamaan semua yang localhost akan dirubah menjadi smk bisa 01.net. Kita tidak usah satu persatu ya. Oke, nah kemudian kalau sudah ini di bagian 1.0.0 ini adalah IP terakhir dari server kita. Ya, IP terakhir dari server kita. Ya, jadi misalkan server kalian berapa gitu ya. Nah, itu IP terakhirnya yang dimasukkan di sini. Ya, hanya IP terakhir saja. Oktet yang paling belakang. Punya saya IP-nya adalah 172.123.100.1. Maka yang di sini saya ketikkan adalah 1. Oke ya. Seperti ini. Nah, kalian bisa saja menambahkan baris baru ya. Misalkan nanti ada subdomainnya. Tidak hanya domain utama smk bisa 01.net. Tapi kalian menginginkan nanti ada subdomain, misalkan FTP, kemudian mail, atau ada apa lagi. Nah, kalian bisa mengkopikan ini ya menjadi beberapa nama domain. Tapi untuk saat ini kita biarkan seperti ini dulu ya. Jadi yang kita rubah cuma localhost dirubah menjadi nama domain, kemudian di sini diganti oktet terakhir dari IP address kita ya. Jadi punya saya untuk contoh kasusnya adalah 1. Nanti disesuaikan saja ya.
Kemudian kita simpan, kita keluar Ctrl X, kemudian tekan Y untuk menyimpan, terus di Enter. Nah, kalau sudah, kita konfigurasi file yang kedua yaitu db.smk. Perintahnya masih sama, nano db.smk, seperti ini ya, di Enter. Ini sama ya, seperti tadi, untuk localhost-nya semuanya diganti menjadi nama domain. Perintahnya yaitu Ctrl W, Ctrl R, diketik localhost, di enter, diganti menjadi nama domain smk bisa 01.net, kemudian di enter, tekan tombol A supaya berubah semua. Nah, kalau sudah, kita edit di bagian paling bawah untuk 127 diganti menjadi IP address-nya ya. 172.123.101 seperti ini. Yang paling bawah kita hapus. Untuk menghapusnya supaya tidak satu-satu langsung aja kita tekan Ctrl K seperti ini ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masukkan subdomain-subdomain yang perlu kita buat. Di modul di sini kita membuat 4 subdomain ya. Maaf, ada 3 subdomain, ada FTP, ada mail, ada DB. Nah, kita ikuti saja yang ada di modul. Di sini kita menambahkan satu buah mail ya, ini. Nah, kita kopikan dari yang atas, ini ya. Ini kita copy, caranya ya di Ctrl K dulu, kemudian Ctrl U, seperti ini ya. Di sini kemudian Ctrl U. Nah, NS kita ganti menjadi MX, kemudian spasi 1, ini ya. 1 ini prioritinya ya, dia akan diprioritaskan. Di depan nama domainnya kita tambahkan dia mail.smk bisa 01.net. Kemudian untuk di bawahnya kita kopikan dari yang IP. Perintahnya masih sama. Kalian tempatkan di paling depan sini yang mau di copy boleh. Misalkan di sini ya, Ctrl K, kemudian Ctrl U, kemudian dilanjutkan di bawahnya Ctrl U. Nah, di sini add-nya diganti www, kemudian Ctrl U lagi, ini diganti menjadi FTP, kemudian Ctrl U lagi, ini diganti menjadi mail, ini Ctrl U lagi, diganti menjadi DB. Nah, ini adalah nama-nama subdomain ya, subdomain yang ada di bawah domain smk bisa 01.net. Nanti fungsinya untuk FTP ini nanti difungsikan untuk file transfer protokol, kemudian mail ini digunakan untuk membuka mail servernya, kemudian DB digunakan untuk membuka database servernya. Seperti itu untuk konfigurasi di dalam file db.smk. Oke, kalau sudah kita keluar, kita simpan dan keluar ya, Ctrl X, kemudian tekan Y untuk menyimpan, Enter. Nah, kalau sudah kita tinggal mengedit atau mengkonfigurasi file yang terakhir yaitu named.conf. Kita konfigurasi, perintahnya masih sama, nano, kemudian file namanya atau nama filenya named.conf.default zone. Kita enter. Nah, di sini kita sesuaikan juga yang localhost menjadi nama domain. Nama domain kita tadi smk bisa 01.net. Nah, kemudian tadi db.local itu kita copy menjadi apa nama filenya, kita ini ganti ya, kita ganti yang ini karena tadi db.local saya ganti menjadi db.smk, maka di sini saya ganti bukan db.local tapi db.smk. Nah, kemudian yang sebelah sini ini berisi IP address kita yang dibalik dari oktet ketiga dulu, kemudian kedua dan ke-1. IP address saya adalah 172, kemudian titik 123, kemudian titik 100. Seperti ini ya. Jadi susunannya seperti ini, jangan sampai kebalik. Ya, jangan sampai ya memang dibalik ya. Maksudnya ini yang benar. Jadi urutannya dari oktet ketiga dulu, kemudian oktet kedua, dan yang terakhir oktet pertama. Nah, setelahnya di bawahnya ini, nah tadi db127 di copy menjadi file apa? Di punya saya copy menjadi db.1. Maka dari itu di sini saya hapus, saya tinggalkan hanya db.1. Seperti itu ya, dari konfigurasi file name.conf-nya. Kalau sudah disimpan dengan perintah Ctrl X, kemudian Y, Enter. Oke, sampai sini untuk konfigurasi DNS-nya sudah selesai.
Nah, selanjutnya kita install ada paket yang namanya resolve ya. Jadi kita resolve.conf ini kita install, kita ketikkan saja apt install resolve conf min y. Jadi seperti itu ya, resolve conf min y. Ini salah ini ya, bukan gpt tapi apt. Kalau sudah di enter, tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita enable dulu untuk resolve.conf-nya. Perintahnya adalah systemctl enable resolve.conf. Kita bersihkan dulu ya. Systemctl enable resolve.conf seperti ini. Enter. Nah, itu sudah ter-enable untuk resolve.conf-nya. Kemudian kita start. Kita arah panah saja supaya tidak ngetik dari awal ya. Enable-nya kita ganti start. Kemudian kita enter untuk menjalankan. Yang terakhir kita periksa statusnya apakah resolve.conf-nya sudah berjalan. Nah, kita arah atas, start-nya ini kita hapus menjadi status. Kemudian kita enter. Nah, bisa terlihat di sini ya resolve.conf sudah aktif dan berjalan ya. Kalau sudah, kita coba konfigurasi di resolve.conf-nya ya. Letak konfigurasinya ada di directory /etc/resolve.conf/resolve.conf.d di head ya. Di file head ini ya, di file head. Jadi kita ketikkan saja nano /etc/resolve.conf kemudian resolve.conf.d head. Seperti ini di enter. Nah, kita tambahkan di sini search gitu ya. Nama domainnya apa? SMK bisa 01.net. Kemudian apalagi kita tambahkan semua di sini ya. Tadi kita membuat mail.smk bisa 01.net. Kemudian kita membuat FTP, kita masukkan juga FTP SMK bisa 01.net. Kemudian kita membuat db.smk bisa 01.net. Seperti ini ya, smk bisa 01.net. Kemudian name servernya kita masukkan IP Debian kita 172.123.101. Kemudian kita masukkan DNS Google juga ya, open DNS Google seperti ini, supaya nanti Debian kita juga masih tetap bisa terhubung ke internet. Seperti itu tujuannya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tutup, kita simpan ya. Ctrl X, Y, Enter. Nah, kalau sudah, kita ketikkan perintah update, untuk enable update untuk resolve-nya. USR, kita clear dulu perintahnya ya. USR, sbin, resolve.conf, kemudian min ya, minnya 2 kali, enable min updates seperti ini ya. Kemudian di enter. Nah, setelah selesai kita update sekali lagi dengan perintah min u. Jadi kita arah atas, kita hapus, kita sisakan min u. Nah, untuk memeriksa apakah apa yang kita masukkan di head ini tadi sudah masuk di resolve-nya, perintahnya ini adalah kita panggil menggunakan perintah cat ya, cat/etc resolve.conf. Nah, apa yang sudah kita ketikkan tadi sudah masuk di file resolve.conf-nya. Oke ya. Nah, tahap terakhir kita restart bin-nya. Nah, systemctl restart bin 9. Nah, kalau sudah di restart, kita coba pastikan lagi di perintah cat etc resolve.conf. Apakah masih ada konfigurasinya? Nah, ternyata masih ada. Sekarang kita uji untuk DNS-nya. Untuk menguji DNS, perintahnya adalah ns lookup. Nah, kita coba pakai IP address dulu ya, 172.123.101. Nah, ini sudah dapat
mengenali ya. Jadi IP address ini domainnya sudah ada. Kemudian kalau sudah mengenali untuk IP address-nya, kita coba langsung ke domain nslookup, nama domainnya tadi smkbisa01.net dan di enter. Nah, di sini juga sudah mengenali ya. Kalau misalkan diketikkan SMK bisa, maka dia langsung bisa mengenali IP address-nya adalah IP server Debian kita. Kita coba untuk yang lain. Kita tadi punya mail ya. Nah, setelah mail, kemudian kita enter. Nah, ini juga sama, sudah mengenali. Kemudian kita tadi punya FTP. Nah, FTP juga mengenali. Kemudian kita tadi punya DB. Nah, DB juga sudah mengenali. Kalau sudah mengenali, coba kita ping langsung ke alamat domainnya ya, bukan lagi pakai IP address. Ping smk bisa 01.net. Nah, ini sudah reply dan IP address-nya sudah benar, gitu ya. Jadi kalau misalkan domain DNS kita di ping, nah maka dia langsung di direct ke alamat IP servernya. Nah, ini IP servernya sudah betul seperti ini ya. Nah, ini di internal Debian sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita coba di komputer klien. Nah, komputer klien harus bisa mengakses DNS-nya juga kan. Kita buka CMD. Nah, ini CMD sudah terbuka. Coba kita ns lookup untuk IP address-nya tadi 172.123.101. Nah, ini juga sudah bisa mengenali ya. Langsung terpanggil smkbisa.net. Nah, kalau misalkan kita balik, misalkan kita panggil domainnya nslookup smkbisa01.net seperti itu ya. Kemudian kita enter. Nah, sekarang ini juga sudah bisa mengenali. Terus apabila kita ping ke nama domain, apakah bisa reply? Nah, ternyata juga sudah bisa reply dan dia juga sudah bisa mengenali IP address. Oke. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi DNS sudah selesai. Tinggal kita buktikan saja di browser ya. Kalau pakai CMD sudah bisa ngeping dan nslookup. Coba kita panggil website yang kita punya menggunakan domain, tidak lagi menggunakan IP address. Jadi kita ketikkan smk bisa 01.net seperti ini ya, untuk kita panggil alamat domainnya, bukan IP address-nya ya. Terus kita enter coba. Apakah dia bisa menampilkan halaman? Nah, ternyata sudah berfungsi ya. Selamat datang di website saya. Seperti ini ya. Jadi ini DNS sudah bisa berjalan dengan baik. Nanti untuk FTP ini nanti ada sendiri ya. Untuk FTP saat ini tampilannya masih sama. Kemudian misalkan kita ketikkan mail, nah ini tampilannya masih sama. Nanti ini kita buat berbeda-beda ya. Ini subdomain mail nanti memanggil alamat mail server. Kemudian kalau kita panggil db.smk, maka ini nanti akan memanggil database server ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk saat ini memang tampilannya masih sama karena kita konfigurasinya masih satu file tadi ya di server Debian-nya. Oke, untuk konfigurasi DNS sampai sini sudah selesai ya dan berhasil kita uji coba. Maka untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.